nyanyian baru. Saya mulai dengan Mazmur 33 ayat 3. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mazmur 40 ayat 4, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nyanyian baru. Firman Tuhan bicara tentang nyanyian baru. Berarti ada nyanyian lama. Nah, saya mau bicara tentang nyanyian. Karena nyanyian itu punya peranan yang penting dalam hidup manusia. Kalau hidup manusia ini tidak ada musik, tidak ada nyanyian, rasanya kayak makanan itu tidak ada garamnya, ya toh? Nyanyian itu punya peranan yang penting. Dari kita kecil sampai kita meninggal, itu punya satu peranan tersendiri. Demikian juga dalam kehidupan gereja. Kalau saya perhatikan di dalam sejarah bangsa Israel, terutama di waktu raja-raja, saya melihat ketika ada reformasi terjadi, ada restorasi terjadi, maka ada nyanyian-nyanyian yang terjadi. Puji-pujian kembali diperhatikan, alat-alat musik kembali diperbaharui. Tapi kalau suasana kerohanian dalam kerajaan itu menurun, maka semua itu diabaikan. Nah, sampai sekarang juga, mana ada kegerakan, di mana ada satu reformasi, spiritual reformation, maka ada lagu-lagu yang terjadi. Nyanyian-nyanyian yang diciptakan. Nah, apa yang saya maksud dengan nyanyian baru? Apakah itu selalu harus baru? Kita selalu cari lagu-lagu yang baru, yang tidak pernah dinyanyikan? Bukan. Ya, tentu juga bisa berarti nyanyian yang baru diciptakan. Tapi nyanyian baru di sini adalah berbicara tentang nyanyian rohani, spiritual song, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita menjadi manusia baru dan kita sekarang mulai menyanyikan nyanyian-nyanyian yang baru. Lagu gereja bisa saja dinyanyikan oleh orang lain, asal nyanyi bisa, ya toh? Bisa, tapi itu kan insidental ya karena alasan ini dan sebagainya ya. Lagu gereja itu hanya dinyanyikan oleh orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Umat ketebusan Tuhan, orang-orang percaya, manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan, amin. Kita diberi roh yang baru, hati yang baru, menjadi manusia baru, maka kita akan suka menyanyikan spiritual songs, ya. Nyanyian-nyanyian rohani yang dulunya mungkin kita tidak tahu. Dan banyak kali memang nyanyian rohani itu justru membuat orang itu bisa bertobat. Nah, coba saya akan bacakan 2 ayat. Efesus 5, 18-19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Tuhan mau supaya kita dipenuhi dengan perkataan firman Tuhan. Maka yang akan keluar dari kita juga firman Tuhan. Ayo coba saudara, percobaan ya. Kalau saudara malam membaca firman, mau tidur baca firman, merenungkan firman, tertidur. Bangun pagi yang saudara pasti renggang-renggang. Ya saudara tidak tahu. Saya sering kali bangun pagi itu tiba-tiba ada lagu yang saya tidak sadar saya alunkan gitu ya. Kalau itu yang terjadi, apa yang akan saudara alunkan? Pasti lagu-lagu rohani muncul begitu saja. Betul apa betul? Pernah alami? Atau kadang-kadang? Atau sering kali? Bangun pagi tiba-tiba muncul lagu. Kita tidak sadar nyanyikan. Tapi coba saudara kalau mau tidur, saudara lihat film, lihat apa, atau lihat ini, lihat penyanyi-penyanyi dunia. Ya saudara tentu punya penggemar-penggemar, lihat EBBA. Saudara bangun pagi langsung, Mamma Mia, lagunya EBBA muncul. Jadi itu pengaruh saudara. Apa yang penuh dalam hatimu akan keluar melalui lidahmu. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita akan keluar lagu-lagu rohani. Yang kedua, coba. Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Dwell in you richly. Artinya tinggal di dalam engkau dengan kayanya, dengan limpahnya. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
penuh Roh Kudus menyanyi, penuh firman, ada nyanyian baru. So itu kita mau hidup kita semakin penuh dengan hal-hal rohani. Sehingga yang keluar itu nanti nyanyian-nyanyian rohani. Nah, coba kita sekarang lihat sejenak perbandingan nyanyian sekuler dan nyanyian rohani. Saya tidak melarang saudara untuk mendengar menyanyikan lagu-lagu sekuler, sama sekali tidak. Karena lagu sekuler juga enak-enak dinyanyikan. Ada lagu-lagu yang enak ya. Saya tidak melarang begitu, jangan salah. Waduh, gak oleh nyanyi anu rek, saiki gak oleh. Enggak, silakan. Tapi ojo ake-ake. Nanti kalau sudah terus nyanyi lagu sekuler, nanti lain yang keluar. Coba kita lihat dulu nyanyian sekuler. Nah ini, kurang lebih ini yang saya bisa sampaikan. Apa sih isi nyanyian sekuler itu? Ya tentang percintaan, biasanya paling umum. Cinta di antara manusia, rindu dan sebagainya. Perasaan sedih, syadu, kecewa, putus asa, gembira, ya macam-macam. Itu kan memang nyanyian itu ungkapan perasaan. Kadang kita nyanyi kita terbawa. Membangkitkan gairah. Nah, ada nyanyian-nyanyian itu yang isinya itu membangkitkan hawa nafsu. Ada nyanyian-nyanyian yang mempromosikan kekerasan, pemberontakan. Biasanya itu lagu-lagu rock, berontak. Banyak lagu-lagu itu kan isinya pemberontakan. Menyesatkan dan menghujat Allah. Nah ini yang kadang tidak disadari. Apalagi lagu-lagu raps. Isinya ngomong apa kita nggak tahu ya. Nah itu bisa saja di situ ada kata-kata yang menghujat Allah. Makanya bahaya. Nyanyian, ini masih banyak ya, saudara bisa daftarkan. Nyanyian rohani isinya apa? Coba kita lihat. Wah. Nyanyian rohani, ungkapan rasa cinta kita kepada Tuhan. Bukan cuma cinta-cinta kepada manusia, putus cinta, aku rindu kepadamu, dan seterusnya. Bukan itu saudara ya. Ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Berapa banyak nyanyian rohani yang merupakan sebuah ungkapan rasa syukur. Saudara bisa daftarkan sendiri banyak. Pengagungan dan penyembahan kepada Tuhan. Waktu kita menyanyi, kita dibawa kepada sebuah penyembahan. Mengagungkan, adoration, mengagungkan Tuhan. Juga bisa berisi nasihat dan penghiburan dari firman Tuhan. Banyak lagu-lagu yang diambil dari firman Tuhan. Yang memberikan nasihat kepada kita. Memberikan penghiburan dari firman. Mendorong kita. Menguatkan iman kita. Mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Memberikan pengharapan dalam kesesakan. Wah masih banyak saudara. Jadi inilah isi daripada nyanyian rohani itu. Jelas berbeda dengan nyanyian sekuler. Langit dan bumi bedanya. So itu kita harus mengerti dan juga harus waspada. Karena nyanyian itu bisa mempengaruhi jiwa bahkan roh kita. Saya beri satu kesaksian. Satu saat saya membeli sesuatu di sebuah toko dan bonusnya itu CD. Saya lihat CD-nya tentang orkestra simfoni yang isinya itu lagu-lagu daerah. Tapi digubah sedemikian rupa dan dimainkan dalam sebuah orkestra simfoni yang sangat apik, sangat indah. Nah satu saat biasanya saya ya juga gak terlalu mendengar sih. Satu saat kok pengen tahu sih isinya apa. So sambil bawa mobil sambil mendengar. Wah kok enak ya. Istri saya juga bilang, wah enak ya lagunya. Simfoninya enak saya. Nah sehingga kita berhari-hari mendengarkan itu saudara. Kebetulan kita pergi keluar kota, jadi sepanjang jalan kita dengarkan itu, pulang kita dengarkan itu, berhari-hari di kota ketika besuk dengarkan itu. Tiba-tiba istri saya nyeletuk, hatiku ini kok gak enak ya. Rasanya kok hatiku ini orang itu kayak gloomy, kayak berawan, gak enak, kayak berkabut. Seolah-olah gak nyaman gitu ya, gak bisa padang gitu. Dan tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, that songs, lagu-lagu yang kamu dengar itu. Jadi saya gak sadar saudara, ternyata lagu-lagu itu melodinya, harmoninya, membawa jiwa kita jadi rasanya itu kayak sesuatu yang menutup kita gitu ya. Diingatkan oleh Roh Kudus. Lagu-lagu yang kamu dengar. Langsung kita matikan dan kembali langit menjadi cerah kembali saudara. Ya, jadi lagu-lagu itu mempengaruhi jiwa dan roh kita. Makanya kita juga harus berhati-hati. Kalau karaokean rohani. Nah coba ada beberapa contoh dari Alkitab. Nyanyian Daud mengusir roh jahat. Dan setiap kali apabila roh jahat itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Sudah lihat. Daud ketika dia melihat keadaan, dia memang pemusik ya. Dan dia banyak membuat mazmur dan dia mulai menyanyikan mazmurnya. Nyanyian mazmur yang indah keluar dari Daud.
Dan dikatakan hatinya Saul menjadi lega. Roh jahat itu pergi. Menarik ya, roh jahat itu undur karena ada nyanyian rohani. Ayo, kalau saudara mau mendengar lagu-lagu di dalam rumah tangga saudara, coba mainkan lagu-lagu rohani. Menyanyilah nyanyian rohani. Karena nyanyian ini ada kuasa yang mengusir kegelapan. Kemudian satu contoh lagi, nyanyian Elisa mengundang hadirat Tuhan. 2 Raja-Raja 3:15, maka sekarang, ini perkataan Elisa ya, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Dalam bahasa Inggris itu minstrel. Ya, pemetik kecapi. Pada waktu pemain atau pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Dan kalau sudah baca ayat selanjutnya, mulailah Elisa bernubuat. Saya bisa pastikan nyanyian ini nyanyian rohani. Ketika dinyanyikan, maka hadirat Tuhan turun. Dan Elisa penuh Roh Kudus. Dan dia mulai menyampaikan nubuat. Jadi ada sesuatu yang luar biasa. Nyanyian rohani itu mengundang hadirat Tuhan. Makanya saya mohon saudara-saudara, jangan terlambat datang ke gereja ya. Usahakan jangan terlambat. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan memberkati kita. Kadang lewat lagu pertama, saya sudah merasakan hadirat Tuhan. Kadang lagu kedua, lagu ketiga. Jadi ketika kita menyanyi itu hadirat Tuhan turun. Secara umum turun, tapi secara pribadi saya nggak tahu menjamah saudara pada lagu keberapa. Tapi saya yakin kalau hati saudara sungguh-sungguh, pasti dijamah oleh Tuhan. Apakah itu lagu penyembahan, apa lagu cepat. Bukan hanya lagu penyembahan yang bisa membawa kita kepada Tuhan. Kadang-kadang saya menyanyikan lagu sorak-sorai, air mata saya bisa mengalir. Saya merasakan Tuhan ada di tengah-tengah. Nyanyian itu mengundang hadirat Tuhan. Dan kalau hadirat Tuhan ada, maka ada firman yang akan disampaikan. Firman nubuat, firman iman itu yang akan menolong saudara. Karena hati saudara sudah siap. Nah, pada bagian terakhir, coba kita sekarang melihat bagaimana dengan keadaan sorga. Apakah sorga itu penuh nyanyian? Ternyata salah satu kitab, kalau mungkin yang pertama di Perjanjian Lama itu kitab Mazmur, maka di Perjanjian Baru kitab yang penuh nyanyian itu kitab Wahyu. Di dalamnya penuh nyanyian. Mari kita melihat Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka, siapa mereka itu? Yaitu keempat makhluk dan ke-24 tua-tua. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau di sini yaitu anak domba yang berdiri di tengah-tengah. Dan yang menerima gulungan kitab dari yang maha kuasa. Maka mereka menyanyikan lagu ini. Engkau layak menerima gulungan kitab itu. Dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Satu saat semua suku, bahasa dan bangsa akan berkumpul dan menyanyi di sorga. Yang kedua coba kita lihat di dalam Wahyu 14 ayat 3. Mereka, siapa mereka itu? Yaitu 144.000 pengikut anak domba. Ini adalah perwakilan dari gereja yang sempurna di hadirat Tuhan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan perhatikan, tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Jadi rupanya ada nyanyian yang khusus yang dinyanyikan oleh 144.000 pengikut anak domba, pengikut yang setia. Saya katakan ini adalah representatif dari gereja yang sempurna itu. Dan yang ketiga, Wahyu pasal 15 ayat 2 dan 3. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Mereka itu tidak lain orang-orang yang telah menang atas antikristus. Menang dengan cara apa? Mereka menang dengan cara tidak menyangkal iman mereka. Walaupun sampai mati sekalipun. Dan satu saat mereka berdiri untuk menyanyikan nyanyian baru. Menarik sekali kalau sudah bandingkan dengan kitab Keluaran pasal 15. Perhatikan ya, nyanyian pertama yang dicatat di dalam Alkitab yaitu nyanyian Musa yang diajarkan kepada bangsa Israel ketika mereka sudah menang atas Firaun. Itu tercatat di dalam Keluaran 15.
Tapi kita melihat di sini nyanyian terakhir yang dicatat di dalam Alkitab masih dikatakan nyanyian Musa dan anak domba. Dinyanyikan oleh siapa? Orang-orang yang telah menang atas antikris. Apakah ini kebetulan? Tidak kebetulan. Jadi rupanya nyanyian itu menghubungkan bumi dengan sorga. Oleh sebab itu sebagai umat tebusan Allah, mari kita senang menyanyikan nyanyian baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.